Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Asep Muhammad Dahlan. Ya, kali ini saya akan membahas mengenai ekonomi bisnis, yaitu memahami model pelaku ekonomi, perilaku konsumen dan produsen dalam kegiatan ekonomi. Nah, agenda yang akan kita bahas di dalam ekonomi bisnis ini ada tiga pembahasan, yaitu model ekonomi, pelaku ekonomi, dan perilaku konsumen dan produsen dalam kegiatan ekonomi. Nah, yang pertama model ekonomi. Ya, model ekonomi di sini ada tiga model. Yang pertama model kegiatan ekonomi sederhana atau dua sektor. Ya, konsep perekonomian dua sektor merupakan konsep perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Dalam perekonomian dua sektor tidak terdapat pajak dan pengeluaran pemerintah. Bukan hanya itu, perekonomian dua sektor pun tidak melakukan perdagangan luar negeri yang tidak melakukan kegiatan ekspor dan impor. Ya. Nah, jadi di sini ada dua sektor, yaitu rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Nah, kalau dilihat dari bagannya, circular flow diagram, ya, ini rumah tangga konsumen itu menjual faktor produksi, ya, yaitu tanah, modal, tenaga kerja, skill, ya, kepada rumah tangga produsen. Dan rumah tangga produsen ini, ya, memberikan balas jasa, ya, itu memberikan pendapatan itu sebagai balas jasa kepada rumah tangga konsumen, ya. Nah, terus ya di sini rumah tangga konsumen itu melakukan ya pengeluaran konsumen untuk membeli barang dan jasanya dari rumah tangga produsen. Jadi balas jasa hasil dari ya penjualan barang dan jasa yang dilakukan RTP atau rumah tangga produsen kepada RTK, ya, rumah tangga konsumen. Ini circular flow diagram, ya, model ekonomi yang dua sektor. Terus yang kedua, model yang kedua yaitu model dengan campur tangan pemerintah atau tiga sektor, ya. Nah, sistem perekonomian tiga sektor merupakan perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga, ya, perusahaan, dan pemerintah. Ya, jadi ada tiga sektor, ya, rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan pemerintah, ya. Ini. Nah, rumah tangga konsumen itu menjual faktor produksi, ya, kepada rumah tangga produsen, ya, atau rumah tangga produksi. Dan rumah tangga produksi itu membalas jasa, ya, memberikan pendapatan kepada rumah tangga konsumen, ya. Nah, rumah tangga produsen menjual barang dan jasa kepada rumah tangga konsumen, dan rumah tangga konsumen itu memberikan balas jasa atas pembelian barangnya kepada rumah tangga produsen. Nah, di sini yang ketiganya pemerintah, ya. Jadi ada campur tangan dari pemerintah, yaitu rumah tangga produsen membayar pajak kepada pemerintah dan rumah tangga konsumen juga membayar pajak kepada pemerintah, dan pemerintah itu memberikan subsidi kepada rumah tangga produsen dan juga memberikan subsidi kepada rumah tangga konsumen, ya. Tuh, jadi ada tiga sektor, ya, kalau yang model campur tangan pemerintah, ya. Terus model yang ketiga yaitu model kegiatan ekonomi terbuka, yaitu ada empat sektor, ya, rumah tangga konsumen, ya, RTK, terus yang kedua rumah tangga produsen, RTP atau perusahaan, terus yang ketiga rumah tangga government ataupun pemerintah, dan yang keempatnya yaitu ya dunia internasional atau masyarakat luar negeri, ya. Nah, jadi pada sistem perekonomian terbuka ini jadi ada empat sektor, ya, pelaku ekonominya, yaitu rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen atau perusahaan, terus
rumah tangga pemerintah dan sektor luar negeri atau masyarakat luar negeri, dunia internasional. Nah, di sininya ya sama kayak tadi yang 2 sektor dan 3 sektor, ya rumah tangga konsumen, ya itu menjual barang apa, membeli barang dan jasanya ya atau kepada rumah tangga pemerintah, maaf ya, jadi RTK-nya membeli barang dagangnya dari perusahaan ya ataupun rumah tangga produsen ya itu, dan rumah tangga produsen atau perusahaan itu memberikan balas jasa ya kepada rumah tangga konsumen. Nah, di sininya sama, yaitu seperti yang 3 sektor, rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen ini membayar pajak kepada pemerintah dan pemerintah memberikan subsidi ya atau membeli barang juga ya kepada rumah tangga produsen atau perusahaan, dan juga pemerintah juga ini memberikan subsidi ya itu kepada rumah tangga konsumen ya. Nah, di sini juga rumah tangga konsumen ya dan rumah tangga produsen itu melakukan kegiatan ekspor dan impor ya itu. Jadi ada hubungannya dengan dunia internasional ya itu seperti itu. Ini model kegiatan ekonomi terbuka yang 4 sektor ya itu. Terus selanjutnya ya yang kedua itu pelaku ekonomi ya. Pelaku ekonomi di sini ada 4 pelaku ekonomi ya, yaitu rumah tangga konsumen atau RTK ya disebutnya. Terus yang kedua rumah tangga produsen atau perusahaan disebutnya dengan RTP ya. Terus yang ketiga rumah tangga government atau pemerintah ya. Dan yang keempat yaitu masyarakat luar negeri. Nah, pelaku ekonomi yang pertama RTK, rumah tangga konsumen, yaitu pelaku ekonomi yang utama karena rumah tangga konsumen ini meminta barang dan jasa dari pasar barang dan jasa, yaitu output ya. Rumah tangga konsumen juga menawarkan tenaga kerja, tanah, kapital dan kewirausahaan ya. Itu faktor produksinya ya. Itu. Terus yang kedua rumah tangga produsen ya atau disebutnya dengan RTP, yaitu produsen atau perusahaan itu dibentuk oleh pengusaha atau wirausahawan dengan tujuan mencari laba dengan cara menggabungkan tenaga kerja ya atau sumber daya manusia atau sumber daya modal dan tanah atau sumber daya alam itu untuk menghasilkan barang dan jasanya. Terus yang ketiga, pelaku yang ketiga yaitu pemerintah ya atau rumah tangga government. Peran rumah tangga pemerintah atau negara dalam kegiatan ekonomi antara lain yaitu pengatur ya, terus konsumen sebagai konsumen, terus yang ketiga sebagai produsen, terus selanjutnya sebagai pembuat dan pelaksana aturan, dan yang kelima menjamin kompetisi, dan yang kelima yaitu menyediakan barang publik ya. Terus selanjutnya yang keempat, pelaku ekonomi yang keempat yaitu masyarakat luar negeri ya. Masyarakat ekonomi luar negeri yaitu pelaku ekonomi yang menghubungkan dengan transaksi luar negeri. Nah, sektor ini mencakup ekspor impor barang dan jasa serta aliran modal yang berkaitan dengan transaksi investasi perbankan ya. Terus yang selanjutnya, materi yang ketiga itu perilaku konsumen dan produsen dalam kegiatan ekonomi ya. Nah, yang pertama, teori perilaku konsumen ya. Perilaku konsumen adalah proses yang dilalui oleh seseorang atau organisasi dalam mencari, membeli, menggunakan, evaluasi dan membuang produk ya
atau jasa setelah dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, perilaku konsumen itu akan diperlihatkan dalam beberapa tahap, yaitu sebelumnya itu pembelian, ya, dan juga sebelum pembelian, terus ketika melakukan pembelian, dan juga setelah melakukan pembelian, atau kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung, ya, ataupun terlibat dalam mendapatkan dan menggunakan barang dan jasa, termasuk di dalamnya proses pengambilan keputusan, ya, pada persiapan dan penentuan kegiatan-kegiatan tersebut. Itu teorinya. Nah, ruang lingkup perilaku konsumen. Perilaku konsumen, ya, itu terhadap barang dan jasa akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, ya, di antaranya pendapatan, selera konsumen, dan harga barang di saat kondisi yang lain tidak berubah, ya. Nah, perilaku konsumen ini didasarkan pada teori perilaku konsumen. Nah, di dalamnya dijelaskan bagaimana seseorang dengan pendapatan yang diperolehnya itu dapat membeli berbagai barang dan jasa sehingga nantinya akan mencapai suatu kepuasan tertentu, itu sesuai dengan apa yang diharapkannya, ya. Jadi itu dilihat dari faktornya, ya, itu gimana pendapatannya, ya. Jadi pendapatan semakin tinggi, ya, maka ya semakin banyak juga kebutuhannya, ya, itu, dan tingkat kepuasannya pun nanti akan tercapai sesuai dengan apa yang diharapkannya, ya. Terus selanjutnya itu pendekatan perilaku konsumen, ya, pendekatan perilaku konsumen, ya, ada pendekatan kardinal, ada pendekatan ordinal, ya. Pendekatan kardinal itu kepuasan konsumsi dapat diukur dengan kesatuan ukur, ya. Jadi makin banyak barang yang dikonsumsi, ya, maka makin besar kepuasan itu terjadi, ya. Ini hukum the law of the missing, ya. Di marginal utility pada tambahan kepuasan setiap satuan, ya, itu setiap tambahan kepuasan yang diperoleh dari setiap unit, ya, tambahan konsumsi semakin kecil, ya. Mula-mulanya itu kepuasan akan naik, ya, sampai dengan titik tertentu, ya, atau saturation point, tambahan kepuasan akan semakin turun, ya. Jadi tingkat kepuasan yang semakin menurun ini dikenalnya dengan hukum Gaussian, ya. Hukum Gaussian ini tambahan kepuasan untuk tambahan konsumsi satu unit barang. Ini bisa dihargai dengan uang, ya, satuan uang. Sehingga makin besar kepuasan, makin mahal harganya, ya, itu. Jadi pendekatan kardinal ini biasanya disebutnya sebagai daya guna marginal, ya, itu. Jadi semakin besar maka tingkat kepuasannya pun semakin bertambah pula, ya, itu kalau di dalam pendekatan kardinal. Terus yang kedua yaitu pendekatan ordinal, ya. Pendekatan ordinal ini mengukur kepuasan konsumen dengan angka ordinal, ya. Ordinal itu relatif, ya. Jadi tingkat kepuasan konsumen dengan menggunakan kurva indifference, ya. Kurva indifference itu kurva yang menunjukkan tingkat kombinasi jumlah barang yang dikonsumsi yang menghasilkan tingkat kepuasannya itu yang sama. Nah, ciri-cirinya kurva indifference itu pertama itu mempunyai kemiringan yang negatif, ya. Konsumen itu akan mengurangi konsumsi barang yang satu apabila ia menambah jumlah yang lain yang dikonsumsinya, ya. Itu jadi akan mengurangi jumlah barang yang dikonsumsinya. Terus yang kedua, cembung, ya, cembung ke arah titik origin, ya. Jadi menunjukkan adanya perbedaan proporsi jumlah yang harus dikorbankan untuk mengubah kombinasi jumlah masing-masing barang yang dikonsumsi, ya. Marginal rate of substitution, ya, itu substitusinya, ya. Terus yang ketiganya tidak saling berpotongan, ya. Tidak mungkin diperboleh kepuasan yang sama pada suatu kurva indifference yang berbeda, ya. Jadi
ciri-ciri kurva interference itu mempunyai kemiringan yang negatif, terus yang kedua cembung ke arah titik origin dan juga tidak saling berpotongan ya. Nah, terus yang kedua teori perilaku produsen. Yang dimaksud dengan teori produksi ini ya kegiatan yang membuat barang-barang produksi juga sangat berkaitan dengan nilai guna suatu barang. Di dalam produksi ini terdapat proses produksi ya. Itu tertera yang harus dijalani sehingga biasa menghasilkan barang yang berguna ya. Jadi harus memproduksi suatu barang, nanti barang tersebut ya bisa dipasarkan ya, barangnya itu ya yang memiliki nilai guna atau manfaat ya. Nah, di dalam menganalisis teori produksi kita mengenal dua hal ya, produksi jangka pendek dan produksi jangka panjang ya. Itu. Yang pertama produksi jangka pendek. Dalam membahas teori produksi, kita perlu membedakan pengertian jangka panjang dan jangka pendek ya. Nah, jangka pendek dan jangka panjang itu tidak terikat dengan lamanya waktu yang digunakan dalam proses produksi. Produksi dalam jangka pendek berarti terdapat satu faktor produksi yang bersifat tetap ya. Itu. Sedangkan faktor produksi yang lainnya itu bersifat variabel, itu bisa berubah-ubah ya. Nah, produksi dalam jangka panjang berarti semua faktor produksi itu digunakan bersifat berubah-ubah ya. Itu kalau produksi yang jangka panjang berarti faktor produksinya itu bisa bersifat variabel, berubah-ubah. Itu ya. Terus yang kedua, produksi jangka panjang. Sebagaimana yang telah dijelaskan, produksi dalam jangka panjang itu tidak terikat dengan waktu ya, waktu proses produksinya, tetapi lebih kepada sifat faktor produksi yang digunakan. Nah, dalam jangka panjang semua faktor produksi itu bersifatnya variabel, bisa berubah-ubah ya. Nah, untuk mempelajari produksi dalam jangka panjang, ini kita akan mempelajari kurva isoquen dan jumlah produk optimal ya. Isoquen atau isoproduk ya. Kurva isoquen atau isoproduk itu kurva tempat kedudukan titik-titik yang menunjukkan kombinasi dua faktor produksi. Itu untuk menghasilkan tingkat produksi yang sama. Sedangkan produksi optimal itu konsep efisiensi dari aspek ekonomis dinamakan konsep efisiensi ekonomis ya, atau efisiensi harga. Pemakaian faktor produksi itu dikatakan efisien apabila ia dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal ya. Itu. Terus yang ketiga biaya produksi. Nah, biaya produksi biaya yang digunakan dalam proses produksi meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, itu jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan jenis biaya lainnya ya. Itu jenis-jenis biaya produksi ya, ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik ya. Itu. Terus selanjutnya proses produksi. Di dalam pengumpulan harga produksi itu sangat ditentukan berdasarkan prosesnya ya. Nah, proses produksi ini dibagi menjadi dua macam ya. Proses produksi atas dasar pesanan dan juga produksi masak ya. Nah, yang pertama produksi atas dasar pesanan. Perusahaan akan berproduksi berdasarkan pesanan, ya, melaksanakan pengolahan produknya atas dasar pesanan yang diterima dari pihak luar. Ya. Nah, perusahaan ini mengumpulkan biaya produksi dengan menggunakan harga pokok pesanan. Ya, itu jadi perusahaan akan memproduksi suatu barang itu berdasarkan pesanan. Ya. Jadi perusahaan produksi adanya pesanan. Tidak ada pesanan, perusahaan itu tidak memproduksi. Ya. Terus yang kedua produksi massa.
Ini perusahaan yang memproduksi berdasarkan produksi massa ini melaksanakan pengolahan produknya untuk memenuhi persediaan di gudang yang pada umumnya produknya itu berupa standar. Ya. Jadi ini rutin, ya, memproduksinya rutin, ya, itu. Jadi tidak sesuai pesanan, ya. Itu. Jadi setiap ini melakukan produksi, ya, sebanyak itu, ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan untuk memenuhi persediaan di gudang, ya. Itu materi yang sekarang kita bahas cukup sampai sini. Semoga ya yang saya sampaikan bermanfaat, ya, buat yang mendengarkannya, ya. Terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.